Halo dan shalom, saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang saya binilai. Dimanapun Anda berada, saya berdoa dan saya berharap agar semua kita berada dalam keadaan sehat, walafiat dan terus bersukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya, saya bersyukur karena pada minggu ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, biarpun secara online, tapi kita tetap bersatu dimanapun kita berada, baik di rumah, di asrama, maupun di pejabat pada saat ini. Saya berharap kita dapat memberikan fokus kita 100% dalam pelayanan kita secara online pada pagi ini. Dan stay at home, stay safe, karena kita tahu bilangan case COVID di negara kita semakin meningkat. Jadi jaga diri dan semoga Tuhan melindungi kita daripada penyakit-penyakit ini. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah raya kita, saya mengajak kita semua berdoa. Kita serahkan ibadah raya kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai kita dimanapun kita berada, agar kita dapat merasakan hadiratnya bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa dan saya akan bawa kita dalam doa. Haleluya Bapa kami surga, terima kasih Yesus akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat diberi kesempatan lagi pada hari ini Tuhan untuk beribadah bersama ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, terlebih dahulu kami mohon ampun akan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami datang dengan hati, dengan penuh kerendahan hati ke dalam hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami ya Tuhan terus menerus diperbarui ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami melalui sabda firman-Mu ya Tuhan, melalui puji-pujian yang kami akan naikkan sebentar lagi ya Tuhan. Biarlah hati-hati yang haus dan rindu akan lawatan-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam mereka ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, yang dalam duka cita ya Tuhan, agar Engkau memberikan damai sejahtera, penghiburan, kesembuhan kepada mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan buat saudara-saudara kami ya Bapa yang rindu akan lawatan-Mu secara pribadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat mereka ya Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan, agar mereka terus diberikan semangat ya, daripada Engkau Tuhan untuk memimpin kami ya Bapa. Haleluya Bapa, kami serahkan ibadah raya kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Ini doa kami, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Halo, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian, apa kabar semua? Harap semua dalam keadaan yang sehat dan syukur pada Tuhan kita dapat bertemu sekali lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Jadi pada pagi hari ini mari kita naikkan lagu pujian penyembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi lagu yang pertama yang akan kita naikkan lagu pujian yang bertajuk Ku Naikkan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Jadi sebentar lagi kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita naikkan lagu penyembahan yang bertajuk Berkenan Bagimu. Biarlah kehidupan kita terus berjalan mengikut kehendak Tuhan dan terus dipulihkan oleh kasih-Nya. Mari kita naikkan lagu penyembahan ini. Pulihkan
kemuliaan Tuhan hanya bagi Engkau ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat beribadah, saya ucapkan kepada kita semua keluarga besar SIB Nilai. Selamat bertemu dan sekali lagi kita bersyukur karena dapat beribadah bersama di tempat ini, di tempat masing-masing begitu. Dan saya percaya kita tetap bersemangat dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Hari ini saya berdoa untuk kita semua supaya dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan dengan penuh dengan damai sejahtera dan kasih Allah menyertai semua kita. Amin. Kita akan meneruskan pelajaran kebenaran firman hari ini. Kita ulang sedikit apa yang kita pelajari pada minggu yang lepas, di mana setiap jiwa itu penting bagi Yesus. Setiap jiwa kita itu sangat penting bagi Yesus, karena di dalam 3 perumpamaan yang dia berikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak sulung dan anak bungsu yang diceritakan di sana untuk membawa kita mengerti betapa Yesus sentiasa melihat setiap hati orang yang ingin dan rindu untuk mengalami kuasa dan kasih-Nya setiap waktu. Mari kita berdoa sebelum saya meneruskan pelajaran kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan menjadi kekuatan dan mendorong kita semakin melihat kepada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur karena punya kesempatan dapat beribadah di tempat masing-masing, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas hanya keadaan melalui media, tapi kami percaya dimanapun ada orang percaya yang berdoa, yang bersekutu, kuasa dan hadirat Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapa Surgawi, hamba berdoa menyerahkan seluruh keberadaan kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau memberi kekuatan, buka hati dan pikiran kami siap mendengar sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbuah, tinggal dalam kehidupan kami, dan menghasilkan ketekunan untuk percaya dan terus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi jemaat yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kami berdoa Bapa Surgawi, kiranya Engkau memberi kekuatan, kesembuhan di dalam nama Yesus, dan darah dan bilur-Mu menyembuhkan mereka. Mungkin ada yang dalam pergumulan, mungkin ada yang dalam merasa ketakutan. Bapa, berikan damai sejahtera, beri kekuatan dan penyegaran yang baru hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu memimpin kami, Roh Kudus-Mu Tuhan yang mempersiapkan hati kami terus melihat kepada kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini satu tema yang akan saya bawakan kepada kita di dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 30. Lukas 16 ayat 19 hingga 30. Kalau kita lihat sekarang jemaat Tuhan, kita dalam keadaan yang berjaga-jaga, kita sentiasa dalam keadaan yang menjaga diri kita, memelihara diri kita dalam keadaan yang baik. Tapi tidak cukup hanya secara fisikal jemaat Tuhan. Kita terus harus bertekun di dalam iman kita. Kita harus bertekun menjaga dan memelihara secara jiwa kita, secara emosi kita harus terpelihara supaya kita dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik. Maka kerohanian kita semakin juga bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, satu tema yang saya bawa kepada kita pada pagi ini adalah berjaga-jagalah dan peliharalah imanmu dengan kebenaran Tuhan. Berjaga-jagalah dan peliharalah imanmu dengan kebenaran Tuhan. Jemaat Tuhan, kita masih dalam keadaan situasi berdepan dengan pandemik COVID-19. Kita berusaha untuk mengelak tidak terjangkit. Kita berusaha mengelak supaya kita tidak terdedah dengan jangkitan virus ini. Tetapi ada kalanya juga berjaga-jaga, tetapi orang lain tidak berjaga-jaga. Apakah hal yang baik untuk kita supaya kita tetap dalam pemeliharaan kehidupan kita secara pribadi, bahkan kita tidak terkena bahaya? Satu jemaat Tuhan, di mana kita benar-benar
bergantung dan berharap dengan Tuhan dalam iman kita dan berdoa. Bahkan kita harus sentiasa menjaga sejarah tubuh kita dan mengelakkan kita berjumpa dan berada di tempat-tempat yang sesak supaya kita tidak terkena jangkitan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, tema ini membawa kita satu kisah yang Tuhan berikan di dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 30, di mana kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kalau kita lihat bahwa banyak ahli teolog ataupun ahli Alkitab mengatakan bahwa cerita ini perumpamaan. Tetapi kalau kita lihat daripada cerita dan kisah ini adalah menggambarkan kepada bahwa kemungkinan ada kisah yang nyata diambil sebagai contoh menggambarkan kehidupan orang kaya dan orang miskin ini. Dan bagaimana mereka memelihara iman mereka dan bagaimana kehidupan yang sebenarnya berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 30. Saya membacanya untuk kita dan Anda juga boleh membaca Alkitab masing-masing dengan versi yang masing-masing ya di rumah masing-masing. Mari kita melihat Lukas 16 ayat 19 hingga 30. Ayat 19 mengatakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan kain linen dan bersenang-senang setiap hari dalam kemewahan. Ayat 20, di pintu gerbang rumah orang kaya itu berbaringlah seorang miskin bernama Lazarus yang tubuhnya penuh dengan borok. Borok itu kudis ya, teman-teman. Dia keadaan-keadaan yang borok itu mungkin di orang yang berborok atau berkudus itu berbau dan mereka badan mereka penuh dengan nanah begitu. Dan ayat 21, ia berharap diberi makan apapun yang jatuh dari meja makan orang kaya itu, bahkan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22, suatu ketika orang miskin itu mati dan dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga meninggal lalu dikuburkan. Ayat 23, di alam kematian saat disiksa, orang kaya itu memandang ke atas dan melihat dari kejauhan bersama Lazarus di pangkuannya. Dan orang kaya itu berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku dan suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku sebab aku menderita dalam nyala api ini." Nah, ayat 25, akan tetapi Abraham berkata, "Nak, ingatlah ketika kamu masih hidup, kamu sudah menerima hal-hal yang baik. Sementara Lazarus menerima hal-hal yang buruk. Sekarang di sini Lazarus dihibur, sementara kamu disiksa." Ayat 26, selain itu semua, ada jurang yang besar yang memisahkan kita sehingga orang yang ingin menyeberang ke sini dan ke tempatmu tidak bisa menyeberang, dan orang yang dari tempatmu juga tidak bisa menyeberang ke tempat kami. Lalu orang kaya itu berkata, "Kalau begitu aku mohon kepadamu Bapa, utuslah Lazarus ke rumahku. Karena aku mempunyai 5 saudara laki-laki, biarlah Lazarus memperingatkan kepada mereka, supaya nanti mereka tidak masuk ke tempat penyisaan ini." Namun Abraham berkata, "Mereka mempunyai hukum Musa dan kitab para nabi. Biarlah mereka mengetahui dari hukum itu, dari semua itu." Kata orang kaya itu lagi, "Tidak, Bapak Abraham, namun jika seorang dari antara orang mati datang kepada mereka, mereka akan bertobat." Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kenapa saya membawa cerita ini kepada kita, membawa kebenaran firman Tuhan ini kepada kita, adalah mengajar kita, memperingatkan kita, membawa kita kembali di mana keadaan diri kita saat ini. Apakah kita berjaga-jaga dan memelihara hidup kita, ataupun kita sedang berada di alam zon nyaman, ataupun kita berada di satu kondisi yang senang, ataupun kita berfokus kepada apa yang ada di dunia. Dunia sangat mempengaruhi kehidupan kita karena
seluruh aspek hidup kita, kita hanya memikirkan secara fisikal, keperluan kita, makanan, pakaian, teknologi, dan komunikasi yang ada di dunia ini. Tetapi jarang sekali ataupun tidak banyak orang mencari ataupun memikirkan apa keperluan secara rohani mereka. Ada pepatah mengatakan ataupun ada orang mengatakan bahwa karena usia masih muda, ya saya masih enjoy, saya boleh melakukan apa yang saja yang saya perlu, yang saya mahu, dan apa yang saya rasa menyenangkan hati saya. Dan apabila usia saya sudah tua, saya boleh mula bertobat dan memperhatikan kehidupan rohani saya. Jemaat Tuhan, saya ingin katakan kepada kita semua dan saya sendiri juga, kehidupan kita di tangan Tuhan, dan kehidupan kita tidak tahu bila masanya kita akan pulang ke rumah Tuhan. Jadi tema berjaga-jagalah dan peliharalah imanmu dengan kebenaran firman Tuhan adalah untuk mempersiapkan diri kita jangan seperti orang kaya. Orang kaya hidupnya dengan penuh kemewahan, orang kaya hidupnya dengan kesenangan. Tetapi orang yang miskin bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan mereka, bukan berarti Tuhan tidak memberkati mereka. Tuhan memperhatikan karena Tuhan itu adil. Kalau kita lihat kepada firman Tuhan pada minggu yang lepas, Tuhan itu adil dan Tuhan itu setia. Tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita mengelola hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah Tuhan tidak suka kita hidup dalam penuh dengan berkat, penuh dengan kekayaan? Tidak, Tuhan suka. Cuma bagaimana Anda mengelola harta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu dalam tema-tema yang saya bawa kepada kita, bagaimana kita hidup dengan kekayaan, bagaimana kita mengelola kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, keadaan jasmani tidak mencerminkan keadaan jiwa kita. Jadi apa yang kita ada pada saat ini itu bukan menjadi dasar kita boleh masuk ke sorga, boleh menjamin keselamatan kita. Tidak. Yang Tuhan pentingkan di dalam kehidupan kita adalah jiwa kita. Bagaimana kita memeliharanya, bagaimana kita memberikan kehidupan rohani kita makan. Itu yang menjadi keutamaan kita sehingga kita dapat bertahan, sehingga kita dapat berjalan dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-harian. Dan kita tidak jatuh dalam pencobaan dan kita tidak jatuh dalam tipu muslihat iblis sehingga kita meninggalkan Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kehendaknya, rencana Allah dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita lihat gambaran orang kaya dan orang miskin, Lazarus yang miskin. Yang pertama, orang kaya. Orang kaya berpakaian ungu, linen, dan rumah besar, berpesta, kehidupan yang mewah. Dosa orang kaya adalah tidak melihat dan tidak menghiraukan Lazarus. Dia tidak pernah melihat bahwa ada orang yang memerlukan di sana, ada orang yang patut dibantu, itu Lazarus. Mereka hanya memuaskan diri sendiri, mereka hanya mementingkan diri sendiri untuk kesenangan diri. Yang ketiga, apakah orang kaya ini tidak tahu hukum Taurat? Tahu. Kalau kita lihat dalam jalan cerita di ayat Lukas 16 ayat 19 hingga 30, dia berkata kepada Abraham, Bapak Abraham, panggilan Bapak Abraham, bahwa supaya Lazarus yang duduk bersama dengan Abraham datang kepada keluarga-keluarganya, dan bahwa dia tahu siapa Abraham.
Maka saya percaya dia tahu hukum Taurat dan dia tahu kitab para nabi, tetapi dia tidak pernah menghidupi kebenaran, dia tidak pernah mengikuti apa yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan kebenaran itu. Dan yang keempat, kekayaan tidak selalu membuktikan berkat Allah kalau tidak dipergunakan dengan benar. Tidak semua kekayaan kita itu berkat dari Tuhan. Kalau itu bukan datang dari Tuhan, dunia juga boleh menawarkan kesenangan. Dunia juga boleh menawarkan berkat. Jemaat Tuhan, harus kita hati-hati. Keuangan dan harta benda dan apa yang kita miliki sekarang, kadang-kadang orang kata, wah puji Tuhan, berkat Tuhan. Tetapi kalau berkat itu melarikan diri Anda daripada kebenaran firman Tuhan, hati-hati. Mungkin saja itu bukan dari Tuhan, tetapi dunia ataupun iblis untuk menarikkan Anda, fokus Anda untuk mempercayai Tuhan. Yang kedua, mungkin saja di saat Anda sudah mempunyai berkat, kekayaan, Anda mulai tamak, Anda mulai kikir ataupun pelit ataupun kedekut. Hati-hati. Oleh sebab itu, di mana hatimu dan matamu berada, disitulah. Di mana matamu berada, disitulah hatimu. Maksudnya, kalau fokus kepada keuangan, kepada harta hatimu, maka engkau tidak lagi dapat berfokus kepada Tuhan. Dan kelima, jiwanya berada di penghukuman, di neraka. Dihukum di atas pengadilan, dan akhirnya dia berada di tempat yang ngeri. Tetapi berbeda dengan Lazarus. Lazarus yang miskin. Lazarus berarti Allah yang menolong. Nama Lazarus berarti Allah yang menolong. Dia punya borok-borok ataupun kudis-kudis, dia lumpuh, dibawa ke depan pintu, makan bekas makanan, mungkin makanan sisa tulang-tulang yang mereka bagi, sisa-sisa makanan yang kotor sudah dia makan. Dan maka bukan saja dia makan bersama, dia sendiri makan, tetapi bersama dengan anjing-anjing. Betapa hinanya dia, betapa dia tidak diperdulikan, betapa dia tidak dihargai di situ. Nah, yang kedua, tidak tempat tinggal. Dia tinggal di depan rumah orang kaya. Yang ketiga, dia sangat miskin di hadapan manusia. Dia sangat miskin di hadapan manusia. Bayangkan kalau kita lihat sekarang di jemaat Tuhan, kita lihat di mana-mana di stasiun bus, kadang-kadang kita lihat orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang menjadi sepertinya mereka tinggal di stasiun bus begitu semua, dan mereka tidak diperhatikan. Hidup mereka sekedar apa yang mereka ada, dan mereka sangat miskin di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan, setiap hidup mereka diperhitungkan, di mana kalau dia percaya Tuhan, kalau mereka mengetahui kebenaran firman Tuhan, mereka dimenangkan. Walaupun hanya miskin di dunia, tetapi mereka kaya di sorga. Amin. Yang keempat, tahu tentang hukum Taurat. Dia tahu tentang hukum Taurat karena dia mendengar. Cuma dari keadaan secara manusiawi dia miskin, dia dapat bekerja karena dia lumpuh. Dan Tuhan memperhatikan hidupnya. Dan 5, jiwanya bersama Allah di sorga. Jemaat Tuhan, perbezaan orang kaya dan orang Lazarus menggambarkan bahwa betapa pentingnya jiwa itu, betapa pentingnya kehidupan rohani kita dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang miskin, tidak punya apa-apa, itu mudah lagi masuk ke sorga. Karena imannya dan dia mempercayai Tuhan bahwa apa yang dia miliki di dunia adalah dari Tuhan Yesus. Dan dia tahu bahwa kalau kehidupan miskinnya itu tidak diperhatikan manusia, tetapi dia tahu hidupnya diperhatikan Tuhan. Nah, tanpa keintiman dengan Tuhan Allah, sukar bagi kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dan bagi kepentingan kerajaannya. Benar. Tanpa keintiman kita dengan Tuhan, tanpa kita benar-benar menyerahkan jiwa kita, seluruh hidup kita, akal budi kita kepada Tuhan dan punya hubungan yang intim setiap hari dengan Tuhan, kita tidak mudah untuk menjadi berkat untuk sesama kita. Maka kita selalu memikirkan kekurangan dan kita memikirkan bahwa mereka tidak penting.
Maka dengan itu kita hidup dengan kesenangan apa yang kita ada. Selalunya orang memikirkan mengatakan, tunggu saya kaya, saya mau menjadi berkat. Jangan tertipu jemaat Tuhan. Kalau Anda sudah kaya, lagilah Anda akan mudah. Dan mudah lupa. Kedua, Anda akan menjadi lebih kedekut dan tamak. Coba Anda tanya kalau orang yang gajinya dulu kecil, mudah untuk memberi persepuluhan, mudah untuk memberi persembahan. Tetapi apabila mereka naik pangkat dan gaji mereka semakin besar, sangat mudah untuk mereka memberi persepuluhan dan persembahan. Kenapa? Mereka akan memikirkan semua tidak cukup. Oleh sebab itu, dengan apa keadaan Anda sekarang, cukuplahkanlah dirimu dan lakukanlah bahagianmu dengan setia kepada Tuhan. Kalau orang kaya ini memperhatikan orang miskin itu, memperhatikan Lazarus, saya percaya dia akan bersama-sama dengan Lazarus. Tetapi apa yang respon yang dia lakukan, dia tidak pernah memperdulikan Lazarus sepanjang hidupnya. Sepanjang dia melihat Lazarus, mungkin dia pikir, ya itu bersama dengan anjing, itu orang yang tidak penting. Tetapi di kematian, kita semua menuju kematian jemaat Tuhan. Semua kita tidak ada yang hidup kekal. Maksudnya tidak ada yang hidup selama-lamanya di dunia. Tetapi kehidupan kekal itulah yang menjadi kekuatan kita. Kehidupan yang kekal itulah menjadi tujuan utama hidup kita di akhir kita nanti. Jadi apakah yang kita lakukan untuk tetap berjaga-jaga dan memelihara iman kita? Yang pertama adalah senantiasa menjaga iman dari pengaruh dunia. Hati-hati jemaat Tuhan, dunia sentiasa menarik kita, dunia sentiasa menawarkan hal-hal yang menyenangkan kita, hal-hal yang boleh menyangkalkan iman kita, atau boleh menyebabkan kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai lalai, kita mulai sibuk, kita mulai malas, kita mulai mencari kesenangan. Karena mengikut Tuhan itu banyak peraturan. Bagi manusia mengikut Tuhan Yesus banyak peraturan. Banyak hal yang dikatakan tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sebenarnya jemaat Tuhan, mengikut Tuhan Yesus adalah senang, mudah. Kalau kita mau berserah dan percaya bergantung sepenuh kepadanya. Kebenaran kekristenan sebenarnya bukan berasal tentang peraturan. Tetapi kekristenan yang sebenarnya adalah hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus. Bagaimana kita menyerahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan dan minta Dia memimpin kita, walaupun tidak semudahnya kita melawan kedagingan kita, melawan segala keinginan dunia kita. Tetapi kalau kita berserah dengan Tuhan, satu hal yang menjadi kekuatan orang percaya adalah sukacita dan damai sejahtera. Melalui hidup ini dengan penuh berkemenangan, dengan melalui hidup ini melihat mujizat dan berkat Tuhan karena iman kita percaya kepada Tuhan. Dunia berusaha menarik kita dari Tuhan karena apa? Supaya kita tidak dapat bersama dengan Bapa di sorga, supaya kita menjadi hamba dosa. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita menjaga dan pelihara hidup kita, berjaga-jagalah senantiasa. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum, yang menanti-nantikan kita untuk membuat kesilapan, menanti-nantikan kita membuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita harus senantiasa berhati-hati dengan dunia? Ini hal yang akan menjadikan kita tetap memelihara dan kita tahu bahwa dunia itu akan menyesatkan manusia. Bukan saya berkata hal sekarang kita hidup di dunia, kita jangan pastor Bong kata nanti hati-hati ada dunia menyesat. Maksudnya kita harus punya hikmat, kita harus punya kekuatan yang dari Tuhan untuk kita dapat membezakan yang baik dan buruk, yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau orang itu dia tahu dan dia memperhatikan jiwanya, dia akan
merasakan ada beberapa hal. Yang pertama, jiwa orang yang percaya itu dipelihara pada saat kematian. Dia tahu bahwa kalau saya menjaga iman saya, kalau saya mempercayai Tuhan, dan saya akhirnya sampai ke tujuan hidup saya bersama dengan Tuhan, saya bersama dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi kekuatan kita. Yang kedua, neraka itu sungguh-sungguh ada, jemaat Tuhan. Kengerian itu, hukuman kekal itu ada. Jadi itu yang memperhatikan kepada jiwa kita supaya kita tetap terus memperhatikan setiap langkah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, orang yang terpengaruh dengan dunia terlambat menghindari nilai jiwanya. Kalau kita semakin dipengaruhi dunia, semakin kita tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk, itu dunia akan mulai mempengaruhi kita, membawa kita jauh dari Tuhan, dan jiwa kita itu tidak bernilai. Maksudnya kita tidak memperhatikan rohani kita. Yang kita perhatikan adalah mencukupkan diri kita dengan apa yang ada, dengan kekayaan yang ada di dunia ini. Satu hal yang saya selalu berkata dengan mendiang bapak saya dulu, dan kami selalu bercerita, apa yang ada di dunia ini tidak dapat kita bawa mati, tidak dapat kita bawa di dalam kubur. Kalau kamu bawa di dalam kubur emas ataupun uang Anda di dalam kubur, esok harinya kubur kamu akan dibongkar balik, dicuri. Jadi itu dunia. Tapi kekayaan yang kita harus bawa sampai mati adalah iman kita kepada Kristus. Itu kekayaan sejati, dan akhirnya kita bersama dengan Bapa di surga. Karena kalau kita bersama dengan Bapa di surga, Anda memiliki kekayaan yang luar biasa. Amin. Itu yang kita rindu, kita mau semua orang alami. Yang keempat, jangan mempersia-siakan kesempatan setiap Tuhan berikan untuk kita. Setiap hidup kita punya waktu. Setiap hidup kita mempunyai kairos ataupun kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau hari ini jemaat Tuhan, Anda punya kesempatan Tuhan berikan untuk bertobat, bertobatlah. Kalau Anda hari ini punya kesempatan Tuhan tawarkan kepada Anda pulang kembali kepada Tuhan ataupun imanmu kepada Tuhan, barui komitmen Anda, serahkan diri Anda kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berkatakan berkatilah orang lain, berkatilah. Kalau hari ini Roh Kudus Tuhan membicarakan kepada kita, perhatikanlah orang tuamu, kembalilah berdamai dengan orang-orang yang menyakitimu, kembalilah berdamai. Kenapa jemaat Tuhan? Kesempatan-kesempatan yang ada pada diri kita itu membawa kita diproses dan dipulihkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena hidup kita tidak tahu sampai bila. Kita tidak tahu esok lusa apakah saya masih bernafas, esok lusa apakah saya masih lagi dapat menjalani hidup saya, apakah saya masih lagi dapat bertemu dengan teman-teman saya, apakah lagi saya punya kesempatan untuk bertemu dengan keluarga saya. Kita tidak tahu jemaat Tuhan, tetapi kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu, pergunakanlah dia dengan baik, pergunakanlah dia memberitakan Injil, pergunakanlah ia untuk memuliakan Tuhan, sehingga pada waktunya nanti nama Tuhan ditinggikan. Lazarus mungkin dia tidak diperhatikan. Lazarus mungkin tidak punya kesempatan untuk bersaksi. Mungkin Lazarus kehidupannya betul-betul tidak dapat menjadi berkat. Tetapi satu hal yang melihat Yesus Allah kita melihat kepada Lazarus adalah kehidupannya miskin di hadapan Tuhan. Hatinya. Dan orang yang miskin di hadapan Tuhan itu Tuhan perhatikan, dan Tuhan memelihara, dan Tuhan menjaga kita. Amin. Di ayat 1 Timotius 6 ayat 18 hingga 19, ini peringatan bagi orang kaya. Bukan saja orang kaya, dan semua kita orang percaya, ya, orang Kristen, agar mereka itu berbuat baik. Semua kita harus berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Harus menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu akan datang. Bila waktu akan datang itu? Di saat kita pulang ke rumah Tuhan. Di situ Tuhan memperhitungkan seluruh apa yang telah engkau lakukan sepanjang hidupmu di dunia ini. Itu gambaran untuk orang kaya, tapi untuk kita semua orang yang tahu dan mengenal Yesus Kristus. Amen.
Nah, nasihat supaya berjaga-jaga dalam Markus 13 ayat 33 hingga 37. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kamu katakan, apa yang kukatakan kepadamu, kukatakanlah kepada semua orang, tidak satu pun terlepas, semua orang. Berjaga-jagalah. Orang percaya, berjaga-jagalah. Punya kesempatan, bertobat, terima Tuhan. Punya kesempatan untuk berbagi berkat, bersaksi, lakukan. Kita tidak tahu bila Yesus datang. Kita tidak tahu bila Dia membawa kita kembali kepadanya. Dia tahu, jemaat Tuhan. Jadi berjaga-jagalah, menjaga imanmu, memelihara imanmu, dan lakukan bahagian, sesuaikanlah rencana Tuhan. Yang kedua, senantiasa menangkap kesempatan untuk menjadi berkat. Senantiasa menangkap kesempatan untuk menjadi berkat. Setiap saat hidup kita, jemaat Tuhan, kita harus menangkap menjadi berkat buat keluarga kita, menjadi berkat buat orang. Dan lebih lagi orang yang belum percaya Tuhan. Bagaimana Anda menjadi berkat? Di tempat pekerjaan Anda, melalui teman-teman Anda. Melalui tutur kata kita, melalui pikiran kita, melalui tindakan kita. Bagaimana kita menjadi berkat? Kadang-kadang tidak semuanya uang. Tetapi melalui tindakan kita menjadi berkat, mencerminkan Kristus dalam diri kita, itu sudah menjadi berkat yang luar biasa, sehingga mereka bertanya, siapakah ada yang dalam dirimu yang sangat berbeza pada orang lain? Dan pada waktu itu kesempatan Anda berkatakan, Yesus Kristus itulah satu-satunya pribadi yang kami kenal, yang kami kasihi, yang kami sanjungi tinggi. Karena Dia Tuhan yang menyelamatkan dan memulihkan dan menyembuhkan dan memberikan kehidupan yang kekal. Amin. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 katakan seperti ini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Apa kewajiban kita? Kebenaran firman Tuhan. Apa yang ada di dalam firman Tuhan? Seluruh karakteristik ataupun rencana Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dengan dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. 1 Raja-Raja ayat 2 hingga 3 diberikan kepada umat Israel supaya tetap terus berfokus kepada ataupun mengikuti hukum kebenaran hukum Taurat. Hukum Taurat adalah standar kehidupan yang membangun orang Israel di dalam kebenaran yang membentuk karakteristik mereka supaya mereka punya nilai moral yang tinggi, supaya mereka benar-benar menghidupi kehidupan yang sesuai dengan kebenaran, tidak mencampur adukan iman mereka kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kalau kita punya kesempatan yang Tuhan berikan kepada dalam kehidupan kita, memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain, tangkap kesempatan itu. Karena keselamatan bukan hanya untuk diri kita, tetapi keselamatan kepada semua orang, tidak ada yang terkecuali, semua orang harus mendengar Injil supaya mereka juga merasakan ada kasih Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Nah, apa kekuatan ataupun apa yang menjadi hal yang menjadi luar biasa ataupun hal yang akan terjadi kalau kita menangkap kesempatan itu? Yang pertama, orang yang kita jumpa, orang yang kita layani itu dapat mendengar Injil, kabar baik tentang Kristus.
Yang kedua, mengimpartasikan, membagikan kasih Yesus kepada mereka yang sedang terluka, kecewa, dan secara rohani dan fisikal mereka. Seperti yang tadi orang Lazarus tadi, kalau orang kaya memperhatikan orang miskin ini, mengobati dia, memberikan makanan yang apa yang mereka nikmati dan dibagi dengan orang miskin itu, saya rasa itu kuasa Tuhan itu luar biasa lagi terjadi atas kehidupan orang kaya, dan orang miskin itu juga mengalami berkat Tuhan bersama dengan apa yang dinikmati oleh orang kaya. Yang ketiga adalah dapat berkongsi berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jemaat Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu kita harus berbagi. Kenapa Tuhan memberkati kita? Supaya kita mengungsikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bukan untuk kekayaan kita diri kita, untuk diri kita, tetapi berkongsi dan berbagi. Yang keempat, bersama-sama akan menikmati kehidupan kekal kelak. Ini yang menjadi keutamaan kita, di mana setiap orang akan mendapat keselamatan dan mengalami Kristus dan kehidupan yang kekal kelak. Yang ketiga, yang terakhir, jangan mengandalkan kepada mujizat saja, tetapi bangun imanmu dengan firman. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Jangan membangun hidupmu dengan mujizat saja. Wah, setiap hari mesti ada mujizat. Kalau ada mujizat, baru Tuhan memperhatikan saya. Kalau ada mujizat, pasti Tuhan Yesus itu luar biasa memberkati saya. Jemaat Tuhan, saya mau menukar perspektif kita, pandangan kita bahwa mujizat itu terjadi setiap hari. Mujizat Tuhan itu terjadi setiap hari. Bagaimana? Kalau hari ini Anda bernafas, kalau hari ini Anda dapat menikmati bersama dengan keluarga, kalau hari ini Anda dapat bercakap, Anda dapat mendengar, Anda dapat melihat, itu mujizat. Kenapa? Anda di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini dapat pekerjaan, kalau hari ini masih lagi dapat berkat makan, itu mujizat dalam hidup kita, jemaat Tuhan. Mujizat, perkataan mujizat bukan melihat kepada hal-hal yang besar. Mungkin kita memikirkan, wah, kalau hari ini Tuhan memberkati supaya bos saya memberikan saya bonus, mujizat. Ya, puji Tuhan kalau memang ada. Tapi mujizat itu harus terjadi dalam kehidupan kita sehari-harian. Kalau kita benar-benar mau mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan setiap hari, adalah hidup di dalam firman. Saya mau katakan kepada kita, Matius 7 ayat 21 hingga 23, kalau orang itu mengandalkan mujizat. Firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, apa dia? Memelihara iman mereka, hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup yang semakin intim dengan Tuhan. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jemaat Tuhan, kisah ini mengisahkan kepada setiap ada orang-orang yang telah mengikuti Tuhan, murid-murid yang masa itu yang pernah mengikuti Tuhan, di mana mereka mengatakan, Tuhan, kami telah melakukan mujizat, kami berdoa dari dalam namamu, begitu. Tetapi dari kehidupan rohani mereka tidak menjaga. Dari kehidupan rohani mereka tidak punya intim dengan Tuhan. Oleh sebab itulah mujizat selalunya orang-orang akan melihat kepada kuasa itu sementara. Tapi untuk melalui proses untuk mempercaya itu tidak mudah. Itu orang tidak mau ikut karena banyak hal-hal yang yang akan menyebabkan orang akan menyebabkan orang tidak dapat bertahan untuk meninggalkan kedagingan mereka.
apa yang mereka mau, mujizat pada saat itu, kesembuhan pada masa itu, dan akhirnya masih lagi juga mengikut hal yang lama. Ini jemaat Tuhan saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ceritakan hal ini karena ada beberapa pengalaman yang saya lihat. Saya pernah beberapa kali penginjilan ke pedalaman, dan saya pernah mengikuti misi-misi kekuasaan pedalaman di perkampungan-perkampungan, dan kami bercerita-cerita dengan pastor-pastor yang ada di sana. Dengan kata pastor ini, mereka ini sudah percaya lama, sudah pastor, tapi apabila mereka sudah mengalami kesembuhan, mereka kembali lagi kepada hidup lama mereka. Mereka hanya sekejap saja untuk melihat mujizat, lepas itu kembali kepada hidupan lama mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengandalkan dengan kebenaran firman Tuhan itu, iman mereka yang harus menjadi dasar dalam segala sesuatu. Apakah mujizat itu tidak terjadi kalau kita tidak percaya? Jemaat Tuhan, saya mau katakan di sini adalah mujizat terjadi di saat kita beriman kepada Tuhan. Saya katakan lagi, mujizat terjadi di dalam kehidupan kita di saat kita beriman kepada Tuhan. Kenapa? Kalau mujizat itu terjadi oleh karena iman, itu akan membawa Anda mengalami pribadi yang luar biasa dengan Tuhan Yesus Kristus secara mendekat. Kenapa saya katakan seperti ini? Itu jemaat Tuhan, karena saya sendiri mengalami kesembuhan karena saya beriman kepada Tuhan, dan saya memberi diri saya untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan sampai sekarang. Iman merupakan kekuatan kita untuk terus dapat bertahan di dalam segala hal. Jadi ada 7 hal kenapa iman itu penting, dan bukan mujizatnya. Mujizat itu datang daripada iman kita mempercayai Tuhan. Yang pertama adalah iman adalah dasar dalam mengerjakan segala sesuatu. Kalau orang kaya tadi, dia benar-benar mempercayai dan hidup dengan kebenaran hukum Taurat, saya percaya dia akan memperhatikan Lazarus yang miskin. Nah, dia juga akan terlibat, dia juga akan bersama dalam bahagiannya Lazarus, kehidupan kekal bersama Lazarus. Kedua, iman bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Di dalam kita mempercayai Tuhan, banyak hal-hal yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Yang ketiga, iman adalah kekuatan untuk manifestasikan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Nah, iman kita itulah yang akan membawa kita melihat kuasa Tuhan semakin terjadi di depan kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, iman adalah kekuatan mengalahkan dunia. Iman yang ada dalam diri kita mengalahkan dunia, mengalahkan segala cabaran dan tantangan. Kita dapat berjalan dalam lebih keadaan yang pandemik pada saat ini. Dengan iman kita percaya Tuhan menuntun kita, Tuhan memelihara kita, dan Tuhan memberkati kita. Nah, yang kelima, iman adalah alat untuk menjaga konsistensi kehidupan rohani kita. Kita semakin beriman, maka kita semakin haus mendengarkan firman Tuhan, kita semakin haus berdoa, kita semakin haus merenungkan firman Tuhan. Iman itu kan karena kita mempercayai Dia, sumber segala sesuatu. Yang keenam, dengan iman orang mampu bertahan dalam penderitaan. Walaupun kita dianiayai, walaupun kita mengalami kesakitan, kita tetap percaya, kita tetap berantusias, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan ketujuh, iman berkuasa mendatangkan keselamatan. Iman dan percaya itu harus seiring. Kalau kita beriman, kita pasti percaya Tuhan melakukan mujizat. Bukan saja dia bukan percaya dan baru beriman. Kita boleh percaya, saya percaya Tuhan itu menyembuhkan. Tapi kalau saya tidak beriman kepada Tuhan, tidak mungkin juga itu terjadi. Tapi iman itu adalah dari tindakan hati kita mempercayai Dia, di mana kita meletakkan seluruh keberadaan diri kita di dalam Tuhan. Itu iman. Jemaat Tuhan, di dalam seluruh kisah ini saya katakan sebegini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan itu. Kalau Anda menipati kesempatan itu,
orang-orang yang tidak sempat Anda Injil, orang-orang yang tidak sempat Anda berbagi berkat, kita akan merasa bersalah dan rasa menyesal. Kenapa saya tidak menjadi berkat buat dia dulu? Kenapa saya tidak dapat berbagi buat dia dulu? Apalagi kalau orang itu dipanggil Tuhan dan dia tidak mendengar Injil. Bagaimanakah perasaan kita? Karena dalam firman Tuhan ini tadi, orang yang sudah mati itu tidak kaitannya dengan kita yang masih hidup. Mereka tidak boleh mengatakan, "Oh, saya di sorga, di neraka sekarang, jadi bertobatlah ataupun jagalah imanmu." Tidak. Selagi Anda di dunia ini, Anda harus berusaha berjalan dalam kehendak Tuhan. Anda harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, ada beberapa waktu saya rasa sangat sepertinya rasa menyesal dan rasa sedih karena ada beberapa ahli keluarga saya, ada beberapa auntie dan uncle saya yang meninggal tanpa mengenal Tuhan, dan mereka tidak berjaga-jaga dalam kehidupan rohani mereka, maksudnya secara kehidupan mereka, dan mereka tidak beriman kepada Tuhan dan akhirnya meninggal seperti itu saja. Dan saya percaya yang begini, kesian mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, dan bagian kita juga karena kita tidak berbagi kepada mereka. Dan pada saat itulah saya berkata dan berkomitmen dengan Tuhan, saya mau berkongsi. Saya punya apapun dengan kesempatan saya mau memberitakan kepada mereka, punya satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dialah yang menyelamatkan dan menyembuhkan dan memulihkan dan memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi kita jangan seperti orang kaya itu, tapi mari kita menjadi orang yang memperhatikan orang miskin, ataupun orang miskin ini tadi adalah orang yang imannya miskin di hadapan Tuhan, dan tapi hidupnya diberkati oleh Tuhan di kehidupan yang kekal, begitu. Maka dalam kehidupan sehari-harian kita, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap setiap hal yang mengancam iman dan kehidupan kita. Berpeganglah pada firman Tuhan agar memiliki kepekaan untuk mengenali dan kemampuan untuk menghadapinya. Selagi kita berada di dunia ini, mari kita berjaga-jagalah dan peliharalah hidup Anda, iman Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya membawa kita meresponi firman Tuhan ini. Kita harus sentiasa bersiap sedia apapun keadaan dan punya kesempatan untuk bersaksi dan bagi berkat kepada pun siapa orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk sentiasa berjaga-jaga dan memelihara iman kami, karena apa yang di dunia ini hanyalah sementara. Dan kami belajar sikap kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin, namun Engkau memperhatikan orang yang miskin di hadapan-Mu, yaitu miskin iman, supaya kami benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan kemampuan, sehingga kami sentiasa berkongsi berkat dan sentiasa memperhatikan orang yang memerlukan, hingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan berita Injil dapat diberitakan ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa, dan berkati setiap jemaat yang mendengar, biarlah firman-Mu berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Tetap bersemangat, tetap menjaga diri Anda, tetap mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera dan kasih Allah Bapa oleh persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Saya percaya kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah Pastor Bong sampaikan sebentar tadi. Amin. So saat ini kita fokus untuk mendengarkan info gereja kita. So info gereja kita yang pertama pada minggu ini adalah mengenai ibadah online kita
di mana ibadah kita ini akan diteruskan lagi sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak. So pembukaan gereja ataupun ibadah secara fizikal akan ditangguhkan kerana situasi sekarang tidak mengizinkan kita untuk berbuat demikian. Seperti yang kita sedia maklum, COVID-19 semakin berleluasa ya di luar sana. So kita perlu mematuhi setiap SOP, perlu berjaga untuk kita tidak terefek kena COVID-19 ini. Okay? So, kita tetap setia dalam ibadah online kita ini pada pukul 10 pagi setiap hari Ahad. Okay? So, bagi kita yang belum subscribe kita punya YouTube channel, bolehlah berbuat demikian. Sila klik butang merah di bawah ini. Okay, untuk kita dapat notification tentang gereja kita, tentang apapun update yang naik di dalam YouTube channel kita mengenai gereja kita. Okay, so info gereja kita yang kedua pada minggu ini adalah mengenai persekutuan doa kita. Okay, di mana kita akan adakan persekutuan doa kita pada setiap hari Isnin pukul 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Okay, so link akan dihantar di dalam keluarga besar kita, grup WhatsApp keluarga besar kita. So bagi sesiapa yang berkelapangan pada waktu itu, kita boleh join sama-sama, kita boleh klik link tersebut untuk join sama-sama berdoa di dalam ibadah doa kita. Okey, bagi kita yang belum memiliki aplikasi ini, aplikasi Zoom, kita bolehlah download di dalam Google Play Store ataupun Apple Store. Okey, so kita boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah doa kita untuk membangun misbah doa kita bersama. Walaupun kita tidak jumpa secara fizikal di manapun kita berada, tapi itu bukan menjadi penghalang kita untuk berdoa bersama. Amin. So, info gereja kita yang ketiga pada minggu ini adalah mengenai persembahan dan persepuluhan. Okey, kita boleh salurkan persembahan dan persepuluhan kita melalui online transfer kepada akaun bendahari gereja kita iaitu Sis Vivika. Sila rujuk slide yang disediakan untuk mendapatkan nombor akaun ataupun sebarang pertanyaan boleh rujuk dengan Sis Vivika. Okey, so marilah kita terus memberkati gereja kita, terus sokong pelayanan gereja kita walaupun kita tidak bersama, walaupun kita tidak beribadah secara fizikal, tapi itu bukan menghalang kita untuk memberkati, menyokong pelayanan gereja kita. Amin. So, mari kita tetap setia memberi kerana Tuhan sudah memberkati kita dengan apa yang kita perlukan. So, kita memberkati gereja kita dengan apa yang kita miliki. Okey? So, info gereja kita sampai di sini saja minggu ini. So, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa untuk doa penutupan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di syurga. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau senantiasa ada bersama kami Tuhan, anak-anakmu dimanapun kami berada ya Bapa. Bersyukur Tuhan kerana Engkau sekali lagi memberikan kami kesempatan untuk join bersama dalam ibadah online kami ini, sehingga kami dikuatkan melalui firman-Mu ya Bapa. Kami dipenuhi dengan damai-Mu ya Tuhan Yesus, kekuatan yang datang daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, Kau tahu situasi sekarang ini di mana COVID-19 ini Tuhan makin berleluasa ya Bapa. Engkau terus menjaga kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Engkau melindungi kami Tuhan, Kau tutup bungkus kami Bapa dengan kuasa darah-Mu yang suci Bapa. Biar kami setiap anak-anak-Mu Tuhan sentiasa dalam kesehatan yang baik ya Bapa, dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan mereka, baik yang masih study juga Tuhan, Kau memberkati ibu rumah tangga Tuhan, Kau memberkati Pastor Bong Tuhan, Kau juga memberkati ya Bapa di syurga, agar kami setiap anak-anak-Mu Tuhan tidak akan kekurangan apapun di dalam Kau ya Bapa, agar kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan dalam situasi sulit ini ya Tuhan Yesus, karena kami percaya Bapa, Engkau Allah yang setia, yang sentiasa ada bersama kami, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terus berkati kami semua, berkati setiap anak-Mu yang tidak sempat juga join ibadah online ini Tuhan, walaupun mereka sedang bekerja kah, mereka sedang sakit
mereka Tuhan. Tuhan, Engkau melawati mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa, agar mereka terus melihat kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar mereka terus melihat kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup mereka ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, mulia nama-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. So everyone stay safe, okay? Kalau kita tidak berkepentingan untuk keluar, okay? Kita tidak perlu keluar. Tapi kalau kita ada urusan yang penting di luar sana, terus patuhi SOP kita yang bekerja juga, terus menjaga kesehatan kita, okay? Jaga kebersihan kita agar kita terhindar dari wabak COVID-19 ini ya. Kalau kita keluar jangan lupa sentiasa pakai face mask ataupun penutup muka. Okay? Stay safe everyone. Bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.